Kabar buruk akhirnya datang bagi kelompok intoleran di Indonesia. Praktek pembubaran ibadah yang selama ini dilakukan dengan sombong, bahkan sering dipertontonkan di ruang publik, akan segera berhadapan dengan ancaman pidana. Mulai 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mulai berlaku dapat menghukum siapa saja yang mencoba mengganggu ibadah, termasuk di dalamnya menyebar ujaran kebencian berbasis agama atau merusak tempat ibadah. Ancaman penjaranya sampai 5 tahun dan denda miliaran rupiah. Negara kini tidak cuma hadir untuk meminta korban bersabar demi ketertiban, aturan ini menutup ruang bagi perilaku intoleran yang selama ini masih bersembunyi di sela-sela hukum. Selama bertahun-tahun, intoleransi tumbuh bukan karena ia kuat, melainkan karena negara yang lemah. Pembubaran ibadah berulang kali terjadi di depan aparat, direkam warga, disebarluaskan di media sosial, dan diberitakan media nasional, tetapi jarang sekali berujung pada proses pidana yang sungguh-sungguh. Aparat lebih sering memilih jalan aman dengan dalih menjaga ketertiban, sementara korban diminta untuk memahami situasi. Dalam pola semacam ini, negara terlihat menghindar dan pelaku mulai menganggap bahwa mereka ini adalah kebal hukum. Contoh mutakhir terjadi pada September 2024 di Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketika sekelompok warga mendatangi kegiatan retreat dan doa umat Kristen, memaksa peserta menghentikan ibadah dan merusak properti villa yang digunakan. Aparat hadir, tetapi penanganannya terbatas pada meredam situasi, bukan menindak pelaku secara pidana. Kasus lain muncul di Bekasi pada tahun 2023, di mana jemaat sebuah rumah doa kerap dibubarkan oleh kelompok warga yang menolak kegiatan keagamaan tersebut. Sementara aparat meminta jemaat menunda ibadah demi ketertiban lingkungan. Kasus-kasus ini menunjukkan pola yang sama. Intoleransi dilakukan secara terbuka, korban dibiarkan menyesuaikan diri, pelaku jarang diproses hukum. Kalaupun diberikan hukuman, itu untuk kejadian anarkis dan melakukan perusakan. Sementara aksi pelarangan ibadahnya mendapatkan pemakluman. KUHP baru mencoba mematahkan kebiasaan itu. Pasal 300 sampai pasal 305 secara khusus mengatur berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan intoleransi dan pembubaran ibadah. Negara tidak lagi menyebutnya konflik warga atau persoalan administratif, melainkan tindak pidana. Pada pasal 300, ancaman pidananya mencapai 3 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Negara akhirnya mengakui bahwa ujaran kebencian bukan sekedar pendapat yang keras, melainkan instrumen kekerasan yang simbolik yang sering menjadi pintu masuk kekerasan sosial. Pada pasal 301 memperberat ancaman tersebut ketika ujaran kebencian disebarluaskan melalui media, termasuk media elektronik dan internet. Dalam situasi di mana provokasi digital bekerja cepat dan masif, pasal ini menjadi penanda bahwa ruang daring bukan wilayah yang bebas nilai. Ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah menunjukkan bahwa negara mulai memahami daya rusak kebencian yang bekerja melalui algoritma dan viralitas. Pasal 302 mengatur hasutan untuk berpindah agama atau menghentikan keyakinan tertentu, terutama jika dilakukan dengan tekanan atau ancaman. Pasal ini penting karena pemaksaan keyakinan sering dibungkus dengan bahasa moral, dakwah atau nasihat. Padahal di lapangan berubah menjadi intimidasi yang merampas kebebasan batin seseorang.
Pasal yang paling menentukan adalah pasal 303. Disinilah pembubaran ibadah disebut secara terang sebagai tindak pidana. Gangguan terhadap ritual ibadah, baik itu dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ini adalah pemutusan tegas terhadap praktek lama yang membungkus pembubaran ibadah sebagai aspirasi masyarakat atau kesepakatan lingkungan. Negara menyatakan bahwa tidak ada aspirasi yang sah untuk melanggar hak dasar orang lain. Pasal 304 dan 305 melengkapi kerangka perlindungan tersebut dengan mengatur penghinaan terhadap orang yang memimpin ibadah serta perusakan, penodaan, atau pembakaran tempat ibadah. Ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah menunjukkan bahwa negara mulai memandang ruang dan simbol keagamaan sebagai bagian dari martabat warga negara, bukan sekedar objek fisik yang bisa dikompromikan demi stabilitas semu. Data menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah masalah struktural yang terus berulang. Kontras mencatat puluhan insiden pelanggaran sepanjang akhir 2024 sampai 2025, mulai dari larangan ibadah hingga intimidasi. Setara Institut mencatat ratusan peristiwa dan tindakan pelanggaran sepanjang 2024. Komnas Perempuan juga mendokumentasikan kasus intoleransi yang berdampak langsung pada perempuan dan kelompok rentan. Angka-angka ini menegaskan bahwa intoleransi bukan anomali, melainkan gejala yang terpelihara dengan pembiaran. Selama ini, pembubaran ibadah kerap direduksi menjadi urusan administratif. Negara lebih sibuk memeriksa izin daripada melindungi hak. Pelaku jarang diproses pidana, sementara korban diminta bersabar dan menyesuaikan diri. Dalam logika semacam itu, intoleransi bukan hanya dibiarkan, tetapi juga dilembagakan melalui kebijakan dan praktek birokrasi. Keberadaan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah memperkuat pola tersebut. Regulasi administratif yang seharusnya bersifat teknis seringkali dijadikan alat pembenaran pembubaran ibadah. Ibadah dihentikan dengan alasan belum memenuhi syarat, seolah-olah hak beribadah adalah fasilitas yang harus menunggu persetujuan mayoritas. Dalam KUHP baru, logika ini kehilangan pijakan hukum. Hak beribadah kini dilindungi hukum pidana, bukan ditentukan oleh mayoritas. Namun, hukum tidak bekerja otomatis. Ancaman pidana yang berat tidak akan berarti apa-apa jika aparat penegak hukum tetap ragu. Tantangan terbesar KUHP baru justru terletak pada implementasi. Polisi, jaksa, dan hakim akan diuji oleh tekanan sosial dan politik yang sering menyertai kasus intoleransi. Konsistensi penegakan hukum akan menentukan apakah KUHP baru menjadi alat perlindungan atau sekedar simbol. KUHP baru menuntut perubahan cara pandang publik. Selama ini, mayoritas sering merasa berhak mengatur ruang hidup minoritas. Hukum pidana baru menegaskan bahwa jumlah tidak pernah menjadi dasar legitimasi penindasan. Kesetaraan warga negara di hadapan hukum bukan slogan, melainkan prinsip yang harus ditegakkan meski tidak populer. Pembubaran kegiatan ibadah bukan bagian dari kearifan lokal, melainkan kejahatan pidana. Jika negara konsisten, KUHP baru dapat menjadi tonggak penting perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Jika negara kembali ragu, intoleransi hanya akan berganti wajah, sementara luka lama terus diulang.